teriak Liana, berlari menuju pintu kamar, lalu membuka pintu kamar tersebut. Dia dapati Arman telah berdiri mematung di sisi kanan pintu, kepala tertunduk. "Iya Nona," sahutnya pelan. Raut muka Arman begitu dingin, tidak seperti biasanya. "Ada apa gerangan?" gumam jiwa Liana. "Paman, apakah ada tamu yang berkunjung ke villa?" Arman menjawab dengan gelengan kepala, tak memandang Liana sepintas pun. "Lalu, kenapa mereka semua berdiri di halaman depan?" Arman terdiam sejenak, ingin rasanya memilih diam, tetapi dengan cara itu akan semakin membuat Liana bingung. "Tuan, barusan menuju ke bandara, berangkat ke Jakarta, Nona," sahut Arman, tidak bersemangat. Liana terdiam sejenak. Bibir seksi itu mengatup rapat, tidak menjawab keterangan Arman. Terima kasih Paman. Anda tidak perlu takut lagi, karena harimau buas yang selalu ingin menerkam itu telah pergi. Paman sekarang bebas, boleh beristirahat tanpa harus tegak berdiri 24 jam di depan pintu kamar ini. Canda Liana mengeluarkan tawaan kecil. "Nona, aku tahu apa yang kau rasakan saat ini. Kamu masih saja berusaha menutupi kesedihanmu. Jangan pernah membenci Tuan. Dia sangat menyayangimu. Bukankah kau sendiri merasakan kehilangan setelah kepergiannya, tetapi masih saja berkelah?" bisik batin Arman. "Nona, jika Anda berjanji menghabiskan sarapan itu, aku akan menuruti kemauanmu." Paman ternyata lebih parah dari harimau jantan itu, malah mengancamku. Canda Liana diiringi tawaan. Liana menghentakkan bokong ke sofa yang berada di sisi ruangan. "Paman, duduklah," perintah Liana. "Maaf Nona, saya tidak pantas duduk di dekatmu." "Paman, santai saja, jangan formal seperti ini," ucap Liana lagi. "Baiklah Nona." Lelaki tua itu mematuhi perintah Liana. "Paman, kamu sudah berapa lama menjaga villa ini?" "Sudah lama sekali Nona, lebih tepatnya sebelum Tuan lahir." "Oh ya? Paman, aku salut kepadamu. Bagaimana tidak, betah bekerja bertahun-tahun memiliki majikan seperti mereka," ucap Liana. Raut wajah sedikit berubah dingin. "Orang seperti kami sudah sangat beruntung memiliki bos seperti Tuan muda Nona." Beruntung?" Liana menyeringai. "Paman, kamu orang yang setia kepada majikan, membela dan menjaga nama baiknya meskipun tidak ada dirinya." "Baiklah, Paman, aku ingin ke kamar dahulu," ucap Liana datar, bersamaan bangkit dari duduknya. "Nona, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktumu. Aku ingin bercerita sedikit kepadamu," ucap Arman diiringi helaan nafas panjang. Liana merespon dengan gumaman, kembali duduk di sofa. "Ceritalah." "Kami mampu bertahan bekerja di tempat ini karena memiliki tuan muda yang baik sepertinya. Orang yang baru mengenalnya akan beranggapan dia adalah orang yang sangat sombong serta berhati baja. Namun, Tuan bukanlah orang seperti itu. Dia terlihat kasar di permukaan, namun berhati rapuh di dalamnya. Di relung hatinya menyimpan kelembutan. Itulah hal istimewa yang dimiliki Tuan, sulit ditebak.
dan tidak dimiliki lelaki lain. Liana terdiam mendengarkan ucapan Arman. Wajahnya berubah memerah. Wajarlah seorang bawahan memuji, mengeluh-elukan atasannya, pikir Liana. Keadaan yang memaksakan dirinya harus berlaku tegas, keras dan kasar. Jika beliau tidak seperti itu, para musuh akan semena-mena mempermainkannya. Begitulah realitas kehidupan pebisnis. Keluarga sendiri bisa menjadi musuh di dalam selimut. Arman menatap kosong, menghentikan pembicaraannya sejenak. Tuan adalah lelaki yang kuat, telah melalui masalah yang sangat berat, membuatnya terpuruk. Setelah kematian ibunya, dia masih tetap berjuang sekuat tenaga untuk membangun kembali perusahaan yang hampir bangkrut itu. Bukankah Nona Liana sendiri tahu bagaimana karakter Tuan Raharja Wijaya? Hanya pandai memanipulasi, mengintimidasi tuan muda, tetapi tidak kompeten mengurus perusahaan. Setelah kembali beristri, istrinya itu hanya pandai memanfaatkannya untuk membunuh tuan muda secara perlahan-lahan, menjadikan dia seperti budak. Waktu mudanya tersita untuk bekerja dan terus bekerja, terlupa memanjakan diri sendiri. Jangankan berpacaran, berteman dengan seorang wanita saja dia enggan. Liana menarik nafas panjang, sementara kelopak mata Liana telah digenangi cairan bening setelah mendengarkan penjelasan Arman. Jadi wajar saja jika Tuan sedikit dingin serta lambat memahami perasaan wanita. Namun dia adalah lelaki yang sangat penyayang. Sambung Arman lagi. Tuan menitipkan surat ini. Arman mengeluarkan amplop dari saku seragamnya, lalu menyerahkan kepada Liana. Maaf Nona, ceritaku terlalu panjang, mengganggu kenyamanan dan menyita waktumu. Untuk itu aku pamit dahulu. Liana hanya merespon dengan anggukan kecil, bersamaan meraih surat yang diberikan Arman. Tak lama, Arman bangkit, menundukkan tubuh, meninggalkan Liana yang tertunduk lemas. Maafkan Nona, aku telah membuatmu bersedih. Namun aku kecewa. Kenapa kamu tidak mempertanyakan perihal kepergian Tuan kepadaku? Apakah kamu telah membencinya? Tidak lagi memperdulikannya? Hanya itu usaha yang bisa aku lakukan agar kau tidak menjauhi Tuhan, bisik batin Arman melangkah gontai menuruni tangga. Teruntuk wanita istimewa yang pernah hadir di dalam hidupku, terima kasih atas segalanya. Terima kasih telah meluangkan sebagian waktumu untuk mendampingi hidup ini serta menghibur kehampaan lelaki ini. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan dipertemukan dengan wanita sepertimu. Cinta sejati tidak harus memiliki, dan perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Maafkanlah aku. Akhirnya lelaki ini menyadari kebutaannya. Meskipun matanya melihat, namun tidak memahami keadaan, tidak menyadari keegoisannya telah memaksakan takdir yang bukan miliknya. Cinta itu tidak akan pernah terwujud jika hanya bertepuk sebelah tangan. Temukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan itu aku bisa tersenyum bahagia melihatmu berbahagia. Rio Raharja. Liana terisak setelah membaca isi surat itu. Dada nyeri, terasa sulit bernafas. Tangan itu kemudian meletakkan selembar kertas itu di sisi batuk.
tak lama membenamkan seluruh tubuh ke dalam air di batub kamar mandi itu. Bagaimanakah perasaan Liana? Akankah Liana memperjuangkan hubungannya dengan Rio? Atau sebaliknya memilih menyerah, berdiam diri? Akankah Liana pergi menemui Rio?